makna syahadatain. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Masjid At-Taqwa yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah semoga amalan kita, apa yang kita niatkan di sore hari ini diterima oleh Allah dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sebelum kami lanjutkan, ada satu yang perlu kita ingat bersama, yaitu bahwasannya kita sekarang berada di bulan suci Rajab. Jadi dalam agama Islam, bulan suci itu ada 4. Yang 3 beriringan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dan yang satu nyempil agak jauh, yaitu bulan Rajab. Nah, secara umum apa arti bulan suci? Bulan suci adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah melebihi bulan yang lain. Yang pada bulan ini Allah yang paling besar mengharamkan terjadinya peperangan. Tidak boleh ada perang. Kemudian Al-Imam atau sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Abbas mengatakan amal ibadah yang dilakukan pada bulan suci, termasuk sekarang bulan Rajab, itu pahalanya oleh Allah dilipat gandakan berkali lipat. Tapi sebaliknya, dosa yang dilakukan pada bulan suci, dosanya juga dilipat gandakan. Nah, terus kemudian apa amalan yang seharusnya kita lakukan pada bulan suci? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Kata Al-Imam Abdullah ibnu Abbas, secara umum memperbanyak ibadah secara umum. Tidak pilih-pilih sudah. Wabil khusus memperbaiki ibadah wajib. Salat fardunya dijaga, berjamaahnya diistiqomahkan. Kemudian yang wajib-wajib seperti birrul walidain, menyambung tali silaturrahim, itu diperbanyak. Kemudian yang kedua,
meninggalkan kemaksiatan secara total. Kenapa begitu? Karena ini bulan adalah bulan yang oleh Allah dimuliakan. Tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Sementara kecepatan ya. Oh enggak. Saya ulang pelan-pelan. Apa yang harusnya dilakukan pada bulan suci atau Syahrul Haram, termasuk di dalamnya bulan Rajab. Menurut Al-Imam Abdullah ibnu Abbas, melaksanakan semua ibadah secara total. Jadi ibadah-ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah diperbanyak. Tapi kalau yang wajib ya tidak mungkin diperbanyak ya. Tapi maksudnya diperbaiki, disempurnakan, dikuati. Kemudian ibadah-ibadah sunnah diperbanyak. Kemudian jangan sampai berani ngelakoni maksiat. Kenapa begitu? Karena bulan ini bulan yang oleh Allah dimuliakan tidak sama dengan bulan yang lain. Sementara ciri orang yang bertakwa itu apa? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan itu memuliakan. Kalau bahasa Jawa nih, ngeregani. Apa yang Allah muliakan, maka itu muncul dari hati yang bertakwa. Nah, maka sekarang hati-hati. Kita ini masalahnya bukan tidak mau. Tapi masalah kita belum tahu. Masalah kita apa? Belum tahu. Coba wis eruh, ya semangat. Sayangnya kita ini mungkin apa? Ilmu itu belum kita miliki. Nah, maka dengan itu orang yang kalau masuk bulan Rajab, lah kok itu apa? Dilalah. Lah kok keadaannya sami mawon dengan bulan-bulan yang lain, maka dia dianggap tidak memuliakan bulan Rajab. Maka seorang muslim yang bertakwa, hendaknya dia memuliakan bulan ini dengan ibadahnya harus semakin meningkat. Nah, termasuk amal yang utama di bulan suci, termasuk Rajab, itu al-ikthar minas shaum, memperbanyak puasa. Maka kalau ada yang ngomong poso Rajab bid'ah, misalkan ada yang ngomong begitu, maka bisa salah, bisa benar. Jadi ya ndak serta-merta itu ngawur, ya ndak juga. Karena kita akui ada beberapa dalil palsu tentang bulan Rajab. Salah satunya apa? Cuma sekarang alhamdulillah, karena mulai tersebarnya ilmu, sekarang forward di WA tentang keutamaan Rajab itu sudah mulai berkurang. Beberapa tahun yang lalu masuk malam 1 Rajab, itu rame. Barang siapa mengingatkan masuknya bulan Rajab, maka Allah ampuni 70 tahun dosanya. Nah, ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Apa jenengan nge-share jangan-jangan? Iya Mbak, nge-share ya. Palsu itu Mbak. Termasuk apa? Termasuk barang siapa berpuasa pada tanggal 1 keutamaannya titik-titik. Pada tanggal 2 keutamaannya titik-titik. Sampai 30 Rajab. Itu dalilnya juga palsu. Nah, maka kalau berpuasa landasan dalilnya adalah hadis yang palsu, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Tapi secara umum memperbanyak puasa pada bulan Rajab justru sunnah. Justru apa? Sunnah. Bahkan Nabi Muhammad itu banyak puasa di bulan Rajab. Dalam fikih Hambali, puasa bulan suci saulan der.
Boleh apa enggak? Ayo para ulama silakan fatwanya. Saulan gak pedot blas. Dalam fikih Hambali makruh. Kalau makruh itu bukan haram. Tapi luwe apik lek gak saulan gitu loh. Bagaimana cara menghilangkan makruhnya? Dilongi salah siji. Apalagi kalau perempuan mesti kalong. Iya, wong panjenengan ndak niat ngelongi kalong ya. Nah, maka akan hilang makruhnya. Karena apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang bulan Rajab, Nabi Muhammad itu disebutkan oleh para sahabat yasumu hatta nadhunnu annahu la yuftir. Kami melihat Nabi puasa di bulan Rajab sampai kami mengira Nabi Muhammad gak bolong blas. Tapi ingat, sampai kami mengira. Dan sesekali kami melihat Nabi Muhammad di bulan Rajab gak tahu poso blas. Sampai kami mengira beliau tidak puasa pada bulan Rajab. Ini menunjukkan hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Hukumnya bukan wajib tapi apa? Sunnah. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Datang sama Nabi Muhammad awa ente. Awa ente itu apa? Kurus kering. Rasulullah tanya, ada apa? Dibilang, ya Rasulullah, inni uhibbus sawma. Ya Rasul, saya ini seneng poso. Saya suka puasa. Apa Rasul katakan? Tuhliku nafsak. Jangan sampai puasa yang kamu lakukan mencelakai dirimu. Dulu kamu seger, Masya Allah, lemu. Apa lemu itu apa? Gemoy. Gemoy. Iya. Kok sekarang kurus kering? Dibilang, ya Rasulullah, bendino saya puasa. Ternyata sama Rasul dilarang. Rasulullah mengatakan, kalau kamu suka puasa, puasalah sebulan 3 hari tok. Bayangin, dari yang awalnya setiap hari, tiba-tiba sama Nabi disuruh puasa berapa? Cuma 3 hari. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya 2. Nomor 1, 3 hari itu yang dimaksudkan adalah puasa ayyamul bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Dan sekarang 14 ini. Puasa? Astagfirullahaladzim. Puasa? Astagfirullahaladzim. Sama kayak saya tidak puasa. Nah, itu yang dimaksudkan oleh para ulama. Puasalah dalam 1 bulan 3 hari. Kata para ulama yang dimaksud tanggal 13, 14, 15. Disebutkan oleh ulama yang lainnya, puasalah 3 hari itu tidak harus ayyamul bid. Sing penting poso saulan minimal 3 hari. Jadi tidak harus apa? Ayyamul bid. Itu perintahnya Nabi kepada Abu Umamah sing awae entek. Abu Umamah ngomong, ya Rasulullah, saya mampu puasa lebih banyak dari sekedar 3 hari. Wong biasa terus kok. Kok sekarang mudune apa? Mudune drastis, anjlok. Maka Rasul bilang, ya sudah. Kalau kamu kuat lebih dari itu, puasalah al-itsnain wal khamis. Ini luwe akeh maneh. Berarti 1 pekan 2 hari, berarti 1 bulan 8 hari. Puasalah Senin, Kemis. Abu Umamah ngomong, ya Rasul, tambah ono, aku iki seneng poso. Apa Rasulullah katakan? Ya sudah, terakhir, kalau memang kamu suka puasa, puasalah puasanya saudaraku, yaitu puasa yang terbaik, puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Ternyata Daud pun dinyang.
Masya Allah, ini lihat ini. Ngenyangi mulai titik sampai akeh. Kita dari akeh tadi titik lah iso gak poso blas kok. Ya Ramadan itu kalau boleh ngenyang, kita tawar sedino tok ya wis. Kan tapi alhamdulillah sama Allah dibikin hukumnya apa? Wajib, jadi gak iso ngenyang. Coba oleh ngenyang. Atau gini aja lah. Ramadan itu kalau puasanya sunnah, kira-kira gak poso kabeh. Nggih apa nggih? Lah itu minimal diri saya lah. Karena saya ini gak kuat poso. Oh iya, saya ini kalau puasa Masya Allah. Ini kepala bagian belakang ini kayak ono semute. Jadi di belakang ini kayak ono semute, kretek. Nah, maka sama Abu Umamah puasa Daud dinyang. Ya Rasul, mau panjenengan tambahi. Apa kata Nabi Muhammad? Sum minal hurumi watruk. Dalam riwayat yang lain, sum minal hurumi waftir. Puasalah pada bulan-bulan suci. Lek kepingin ngepol, puasalah pada bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Watruk. Tapi sesekali tinggalkan ojo poso terus. Nah maka jamaah, amal terbaik pada bulan Rajab adalah memperbanyak puasa. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan sebagai batu loncatan untuk ketemu Ramadan. Kalau para sahabat zaman dulu, persiapan Ramadan itu mulai bulan Maulid, Rabiul Awal. Jadi nanti sampai ketemu Ramadan, persiapannya tok 6 bulan. Kita meniposo baru kaget, loh wis tarawih ta. Masya Allah, ini menunjukkan kita ini saking semangatnya lah ibadah ya. Kalau para sahabat zaman dulu, mulai bulan Rabiul Awal sudah siap-siap Ramadan, berdoa, mulai nabung buat nanti Ramadan, mulai latihan puasa, mulai latihan baca Quran supaya Ramadannya lancar. Kalau untuk kita paling apes, kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, paling apes kalau kepingin Ramadannya sukses, persiapannya mulai Rajab. Ayo, mumpung masih pertengahan Rajab ini. Orang yang Rajabnya gagal, besar kemungkinan Ramadannya gagal. Jangan sembrono loh ya. Ramadan itu jamaah, tidak semua orang sama Allah diberi kesempatan untuk masuk. Kalau kita ini, bahkan ada satu, subhanallah, ada satu jamaah saya sakit, semoga Allah beri kesembuhan, amin. Kanker sudah parah sampai paru-parunya itu dikasih kateter. Jadi ditusuk pakai selang untuk buang cairannya, karena tidak bisa bernafas kecuali pakai oksigen. Jadi paru-parunya itu kerongkongan apa tenggorokan? Kerongkongan ya. Kerongkongannya itu buat nafas itu tertutup kanker. Jadi dia kalau nafas harus pakai oksigen. Karena pakai oksigen 24 jam, paru-parunya tidak kuat, berair. Itu ditusuk pakai kateter kanan, kateter kiri. Dan informasi hari ini, wis gak iso tangi teko kasur belas. Panjenengan tahu WA ke saya? Ustadz, doain satu saja Ustadz. Kalaupun mati, matinya di Ramadan. Masya Allah, coba bayangin. Jadi orang yang sudah kecil kemungkinan, bahkan katanya dokter, ya tinggal hitung hari aja ini orang. Ya Allah, kesian, tidak tega saya. Itu WA saya, makso nulis WA. Minta saya jenguk ke sana, tapi sayangnya jauh, orangnya di Bandung. Ustadz, jenguk saya Ustadz itu. Ya Allah, jerone hati kepingin budal. Tapi deh ya apa, saya sendiri sakit segala macam. Masya Allah, maka dia WA, Ustadz, doain Ustadz minimal kalaupun saya harus mati, matinya di bulan Ramadan. Saking kepinginnya ketemu
Ramadan. Padahal masih kurang 2 bulan. Sementara kata dokter ya mungkin hari-hari ini. Ya Allah, coba panjenengan ya apa. Nah, maka kata Ibnu Rajab, kalau Rajabnya gagal, besar kemungkinan Ramadannya tidak sukses. Orang yang kepingin sukses di bulan Ramadan harus mengawali persiapan pada bulan Rajab. Maka Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, Rajab syahru zar'in. Rajab ini ulane nandur. Rajab bulan apa? Tandur. Sya'ban syahru zar'in. Masuk Sya'ban, bulannya nyiram. Apa yang Anda tanam di bulan Rajab, Anda mulai sirami di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Rajab nandur, di bulan Sya'ban nyiram, Ramadannya apa? Wa Ramadhanu syahru hasadin. Dan kata Imam Ibnu Rajab, kalau Rajab nandur, Sya'bani nyiram, Ramadannya panen. Tapi yang dimaksud yang ditandur, yang disiram apa? Amalan. Jadi apa-apa yang panjenengan kepingin akan diuber di bulan Ramadan, dilatih mulai kapan? Sekarang. Amalan-amalan utama Ramadan itu dilatihnya mulai Rajab. Amalan utama Ramadan ada berapa? Wes angel. Baca Quran, puasa, kurang 2. Doa dan sedekah. Itu amal utama di bulan Ramadan. Nanti hari Minggu besok. Besok ya Minggu. Masya Allah. Ada daurah fikih Ramadan. Gratis. Dapat kue, dapat minuman, dapat makan siang, bukunya dibagi gratis. Di Masjid Al-Amin Beringin Pari. Monggo sana, mulai jam 8 pagi sampai sholat zuhur. Itu besok jam 8 pagi. Nanti rombongan naik odong-odong ya. Pakai bendera Masjid At-Taqwa. Kertosono. Nah, kalau panjenengan datang duluan, 500 orang pertama dapat buku gratis. Bukunya setebel ini. Ini isinya apa? Semua seluk-beluk tentang Ramadan. Masalah bagaimana hukum pakai suntikan, bagaimana hukum orang pakai celak mata, bagaimana hukum pakai tetes telinga. Itu semuanya nanti diajarkan pada fikih Ramadan. Nah, kalau panjenengan kerso, besok diantar Pak Harun insyaallah. Ferry apa? Berangkat? Insyaallah. Insyaallah itu iya loh. Antum insyaallah-nya gak meyakinkan belas sih. Nah, sudah. Maka dengan itu jamaah, amalan Ramadan yang utama 4 ini, nomor 1 puasa, nomor 2 taraweh, nomor 3 baca Al-Quran, nomor 4 sedekah. Itu mulai dilatih pada bulan Rajab. Nanti masuk bulan Sya'ban dikuati, ditambahi, intensitasnya ditambah. Kalau panjenengan sukses, Ramadannya tadi. Ramadannya insya Allah gak Ramadan mek seminggu tok. At-Taqwa ini mek seminggu tok mari ngono buyar. Tarawih berapa soft? 7. Wah, kaget saya. 7-8 soft ya, awal. Masuk hari ke-10, 5. Nanti masuk welasan. Oh, alhamdulillah, ketulungan tuh. Ketulung. Kalau di masjid saya, justru akhir Ramadan full. Karena iktikaf. Karena ada orang iktikaf. Nah, maka hati-hati Bu, Rajab ini dikuati amalannya. Jangan sampai panjenengan gagal pada bulan Rajab, nanti menjadikan panjenengan rugi pada bulan Ramadan. Penutup tentang Rajab. Apa hukum mengamalkan doa
Yang doa ini ternyata diambil dari hadis yang dhaif. Dhaif itu apa? Artinya hadis ini tidak kuat secara sanadnya. Jadi laki-laki orang yang bawa hadis dari kanjeng Nabi itu ada masalah. Sampai pada akhirnya hadisnya itu sampai kepada kita tapi tidak kuat. Namanya dhaif, artinya hadisnya lemah. Doanya apa? Allahumma, ya itu, barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunuban. Wah, Muhammadiyah kabeh ketok iki. Karena sing ublas ini ya. Bagaimana hukum membaca doa itu? Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah kami fi Rajab, pada bulan Rajab. Wa Sya'bana, dan berkahi pula kami pada bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan jadikan kami ya Allah ketemu bulan Ramadan. Ini hadisnya dhaif. Dhaif itu apa? Lemah. Tapi ada pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan ajma'al ulama'u, para ulama sepakat. Ini artinya ijma', bahwasannya hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadhail. Untuk apa? Fadhail. Fadhail itu apa? Amalan-amalan yang hukumnya sekedar dianjurkan, keutamaan. Dan hadis dhaif itu tidak boleh dipakai dalam menentukan halal dan haram. Selama untuk fadilah boleh. Nah, maka dengan itu berarti mengamalkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, hukumnya boleh, boten nopo-nopo. Nanti di at-taqwa ba'da azan maghrib pujian Allahumma barik lana. Apa tak uru isik? Ya kaget tenan, dia bilang waduh, takwa sekarang berubah warna. Nah, sudah itu perkara secara singkat ringkas tentang bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk satu di antara 4 bulan suci. Maka semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Termasuk dosa, dosanya juga dilipat gandakan. Kalau maksiat, dosanya tambah akeh. Kemudian amalan apa yang dianjurkan? Secara umum, semua ibadah diperbanyak. Yang wajib-wajib disempurnakan, yang sunnah-sunnah diistiqomahkan, dan amal yang lain meninggalkan segala bentuk maksiat. Amal apa yang paling dianjurkan? Puasa. Dan barang siapa kepingin Ramadannya sukses, awali persiapan Ramadan mulai bulan Rajab. Kemudian membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Boleh. Apa? Boleh. Sekarang kita lanjutkan pada pasal yang kedua, yaitu makna syahadatain. Makna atau arti, atau bisa dibilang tafsir, penjelasan tentang arti 2 kalimat syahadat. Bukan cuma maknanya, kita juga akan belajar apa? Rukunnya. Rukun itu apa? Yang menjadikan syahadat kita itu sah. Contoh, rukun sholat. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Terus panjenengan sholat tidak pakai takbiratul ihram langsung maca Fatihah. Masuk ke shaf langsung
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sah enggak sholatnya? Enggak sah. Karena sholat panjenengan kehilangan salah satu rukun sholat. Maka kalau kita belajar rukun 2 kalimat syahadat, berarti rukun itu menjadikan syahadat saya dan syahadat panjenengan sah. Kalau syahadat saya atau panjenengan kehilangan salah satu rukunnya, maka sama seperti sholat, syahadatnya tidak sah. Atau dalam arti yang lain, syahadate batal. Tapi ingat, jangan seperti aliran-aliran yang sesat. Apa itu? Kudu baiat, tidak ada baiat-baiatan. Iya, harus baiat. Bayatuka ala sam'a wa ta'ah. Masya Allah, kayak di sebelah. Yang mana itu? Hah? Sudah, lanjut aja, tidak usah macam-macam. Kemudian yang ketiga, kita belajar apa? Konsekuensi. Konsekuensi itu apa jamaah? Kewajiban yang muncul bagi orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada kewajibannya, ada konsekuensi. Yang artinya jamaah, kalau Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka saya dan panjenengan terikat dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Di masjid boleh. Yang tidak boleh cuma di mana? Dilanggar. Berarti di masjid ngawur mana ya, astagfirullahaladzim. Tidak boleh dilanggar. Itulah nun sewu, panjenengan perhatikan. Yang menjadikan orang Arab jahiliyah Abu Lahab lansak piturute. Siapa lagi piturute itu? Abu Lahab dan kroninya itu tidak mau bersyahadat. Karena justru Abu Lahab dan kawan-kawannya tidak mau bersyahadat karena dia ngerti apa konsekuensi syahadat. Kita sakwali'e ngomong, mengucap tapi ndak ngerti. Mereka tidak mau bersyahadat justru karena ngerti. Karena apa ngertinya mereka? Waduh, ini kalau sudah bersyahadat tanggung jawabnya berat ini. Maka akhirnya mereka bilang apa? Gak usah wis, ngene Muhammad separuh-separuh wis. Setahun melok sampean, setahun melok aku. Masya Allah. Coba bayangin orang kafir Quraisy itu. Setahun melok sampean, agamane Islam, ngibadah marang Gusti Allah, setahun melok aku. Ibadah ke berhala. Kata Rasulullah, oh ya enggak ngawur aku rek. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang kita pelajari berikutnya, yang membatalkan syahadat. Sama seperti sholat, Bu. Pak, sholat saged batal napa mboten? Saged. Apa salah satu penyebab batalnya sholat? Contohnya kok mesti ngentut. Tidak ada contoh lain dalam. Masya Allah. Kemudian kok mesti contoh pembatal sholat ngentut. Masya Allah. Saya rotok keren titiin. Hilang akal. Gendeng. Tengah-tengah sholat moro-moro gendeng. Aku sopo. Nah biasanya wong lanang lek gendeng itu Bu, mari disentak bojone. Itu gampang linglung. Aku sopo. Loh sampean sopo? Masya Allah. Itu kalau habis dibentak siapa? Istri. Itu kalau kata teman saya, goblok dada itu. Jadi misalkan dia pulang ke Bengen, langsung disentak. Woi! Kaget ya? Saya juga kaget loh, tak kira panjenengan tuh. Tekon di sampean Mas. Langsung gitu. Loh, aku Dendi. Aku sopo? Langsung sama istrinya disikat. Tos! Baru sadar man. Oh iya dek, eling dek. Nah, maka salah satu pembatal sholat itu apa? Hilang akal. Sholatnya apa? Batal. Walaupun di tengah-tengah tahiyat akhir. Sudah sampai haju. Terus pura-pura gendeng. Itu sholatnya langsung
batal. Termasuk apa? Pembatal sholat. Aurate kebuka. Batal apa enggak? Batal. Termasuk tadi, wis tak eloki wis. Ngentut. Itu membatalkan sholat. Termasuk apa? Muntah. Termasuk apa? Makan dan minum dengan itu bukan cuma membatalkan puasa, batal sholat kok. Enak pastel ini. Nah, itu batal. Termasuk pembatal sholat apa? Ngopi. Ngobrol. Masuk sholat ngopi. Ngobrol sama temennya. Ya, bojomu masak apa, Bang? Karo. Lah ya padha bojoku gak masak ya apa. Saiki kabeh GoFood. Iya. Golek liyane wis ayo. Nah, ini sholatnya apa? Batal. Nah, sebagaimana ibadah sholat itu ada pembatalnya, yang apabila itu terjadi menjadikan sholat panjenengan batal dan wajib dibaleni. Wajib apa? Dibaleni sama seperti syahadat. Ternyata syahadat itu juga bisa batal. Nah, maka sore hari ini sampai nanti jam 8 malam kita belajar 4. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 aja ya. Kita belajar 4 tentang 2 kalimat syahadat. Yang pertama, artinya. Yang kedua, rukunnya. Yang ketiga, konsekuensi. Nomor 4, pembatal. Paham nggih? Jadi yang kita pelajari berapa? 4. Nomor 1, artinya syahadat itu apa sih? Apakah sekedar cukup tidak ada Tuhan selain? Oh enggak. Ada penjelasannya. Kemudian apa rukunnya yang wajib dipenuhi ketika panjenengan syahadat? Ada 2. Apa konsekuensinya? Ada beberapa. Ada yang membatalkannya? Ada. Sekarang kita baca. Ibu-ibu yang sudah pesan buku, sabar nggih, insyaallah bulan depan. Bukunya sudah saya pesan, tapi tidak tahu, katanya terkendala di pengiriman. Dan saya pesan banyak buku, termasuk ada buku Tazkiyatun Nafs, sama yo sampai detik ini juga belum datang. Yang pertama, makna syahadat yang pertama dulu, la ilaha illallah. Atau kalau syahadat berarti asyhadu alla ilaha illallah. Apa artinya? Yaitu beriktikad. Beriktikad itu apa? Berkeyakinan. Berkeyakinan itu apa? Atine mantep. Beriktikad dan berikrar bahwasannya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak, dan tidak ada yang berhak menerima ibadah kecuali Allah. Jadi arti gampangnya begini. La ilaha illa Allah. Illallah. Artinya apa? La ma'buda apa? Kudu dibujeli titik. Harus. Iya, makanya rotok dipotong ujungnya ya. La ma'buda illa Allahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi segala jenis selanang tidak kelihatan. Lah pembawa wala-wali. Artinya Bu, Pak,
tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Berarti apapun yang panjenengan lakukan dalam rangka ibadah, dilakukan untuk siapa? Nah, itulah arti la ilaha illallah. Sekarang saya mau tanya, tidak ada ibadah apapun kecuali harus dilakukan untuk Allah. Ngeten Bu, doa itu ibadah atau bukan? Doa itu ibadah atau bukan? Ibadah. Arti doa itu apa? Permintaan. Berarti kalau doa itu ibadah, meminta itu adalah ibadah, maka tidak boleh meminta apapun kecuali hanya kepada Allah. Itu konsekuensinya apa? La ilaha illallah. Nah, kasih contoh. Panjenengan mantu pas usumudan. Iya. Biasanya panjenengan biar nanti pas mantu gak keganggu udan, minta tolong ke siapa? Apa iya? Iya, biar nanti khawatir iki pas enak-enake wong bowo lah kok udan. Biasa panjenengan manggil siapa? Mbak Rara. Telepon Mbak Rara. Tolong dong, nanti Mbak Rara datang bawa mangkok. Lah kok malah deres. Dan saya pernah kejadian di depan mata sendiri. Jadi ada dukun di tempat kami, dukun, asli dukun. Dan kesohor, terkenal di sana. Itu nerang udan manten. Pas dukun itu pula diminta oleh tuan rumah untuk terima manten. Jadi manten dari pihak besan, ini dukunnya selain nerang udan, diminta apa? Sekalian terima manten. Subhanallah, alhamdulillah. Itu dukunnya pas dia sambutan terima manten, udan deres pol. Tapi ya subhanallah, dasare wong diganggu setan, yo panggah gak isin. Tapi malah nyalahkan tuan rumah. Ngene iki kon tuku uyah grosok lah kok tuku yodium. Lah kok tuku uyah yodium. Nah, itu kan alasan saja. Nah, kalau sampai panjenengan dalam perkara-perkara itu memohonnya kepada selain Allah, berarti panjenengan tidak mengamalkan la ilaha illallah. Contoh, panjenengan buka toko. Lah kok ternyata tokonya sepi. Kira-kira biar tokonya rame apa yang panjenengan lakukan? Sedekah. Bagus. Boleh. Biasanya Bu, datang ke siapa? Mbah Dukun. Mbah Dukun lah pripun niki toko kula pun 3 minggu mboten enten sing melebet belas. Sama dukunnya mulai konangan Mbak enek sing gawe. Padahal ra enek ya dukune dhewe iku. Terus apa? Wah, tapi rada abot iki, Mbak. Waduh. Iki abot iki, Mbak. Tapi iso, Mbak, cok kuatir. Tapi lek abot ngene biasanya regane ya rada larang iki, Mbak. Karena resikone, Mbak, lek kalah aku sing mati iki. Terus panjenengan disuruh bayar mahar. Bayarnya misalkan 500.000. Panjenengan bayar mboten? Kok meneng kabeh? Belum pernah nyoba? Cobaan sekali-sekali, Bu. Astagfirullah, ini ngerusak ini ya. Nah, maka kalau panjenengan bayar dan panjenengan minta kepada dukun tadi dengan harapan rezeki panjenengan jembar, padahal urusan rezeki itu mutlak berada pada kuasa Allah, maka panjenengan tidak mengamalkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian termasuk maknanya adalah
mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. Jadi diamalkan. Kalau orang kafir Quraisy ngelihat Kanjeng Nabi Muhammad dakwah untuk mengajak manusia menyembah Tuhan yang satu, kata orang kafir Quraisy apa? Kenapa? Lo iki Tuhan akeh hae, urusan gak beres-beres kok. Landahne Tuhane mek. Serius ini. Jadi mereka itu merasa ajaib ketika mereka punya berhala yang begitu banyak. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengajak menyembah Tuhan yang hanya satu. Mereka bilang apa? Lo iki sakmene kae, urusan gak beres. Landahne mek siji. Maka mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida in hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah Muhammad ini akan menjadikan Tuhan yang banyak dadi mek siji tok? Wah iki ajaib ini, kata orang kafir Quraisy. Inna hadza la syai'un ujab. Ajaib ini. Enggak masuk akal. Akhirnya mereka tolak. Nah, maka dengan itu mentaati dan mengamalkan la ilaha illallah dengan cara apa? Tidak kita melakukan ibadah kecuali ibadah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi panjenengan sholat, panjenengan minta, panjenengan yakin, panjenengan tawakal, panjenengan melakukan apapun dalam rangka ibadah dilakukan hanya karena dan untuk Allah. Paham nggih? Nah, jadi hati-hati. La ilaha itu menafikan. Gini, tak tulis aja panjenengan ndak bingung. Cuma ini spidolnya. Ono ayo Ustaz ini mesti kurang ya. Ini ujungnya diketok didik supaya tulisannya ndak lincip gitu. Kalau lincip ndak kelihatan nggih. Ibu-ibu sing ten wingking ketinggal mboten, Bu? Oh, ketinggal. Oh, Masya Allah. Ini artosipun meripat panjenengan tasih sehat walafiat. Mugi-mugi sehat terus, Bu. Amin. Ever, geser. Lihat. La ilaha. Ini artinya apa? An-nafyu. An-nafyu itu apa? Meniadakan. Apa, Bu? Berarti panjenengan ketika mengucapkan la ilaha illallah, panjenengan tiadakan dulu semua yang disembah. Wes, gak enek sing iso disembah. Baru setelah ditiadakan semua sesembahan, baru illallah. Ini namanya apa? Al-itsbat. Al-itsbat. Itsbat itu apa, Bu? Menetapkan. Tidak ada yang berhak diibadahi. Wes ganok blas. Baru ditetapkan hanya untuk siapa? Allah. Tidak ada yang saya sembah, gak ono sing tak ibadahi kejaba. Ngerti kejaba? Masa orang Kertosono ndak ngerti? Saya aja yang orang Inggris ngerti kok. Nah, maka la ilaha artinya apa? An-nafyu. An-nafyu itu apa? Meniadakan. Berarti ketika panjenengan menyebutkan la ilaha illallah, itu ndek jero niati semua pengagungan terhadap apa-apa yang dipertuhankan itu panjenengan guai kabeh. Wis ra gelem, ra sudi, ra entuk, ra oleh, najis. Baru setelah itu panjenengan isi hati panjenengan yang sudah kosong tadi dari semua sesembahan, wis gak enek blas, baru Gusti Allah dalam tanda kutip dimasukkan. Sehingga panjenengan melakukan apapun
yang panjenengan niati ibadah itu panjenengan hanya melakukannya untuk Allah. Nah, nanti Bu, kalau panjenengan la ilaha illallah-nya sempurna, nun sewu, semua dosa panjenengan kalian Gusti Allah dibusapi. Itu keutamaan orang yang tauhidnya lurus. Orang ini pasti masuk surga. Ada satu hadis. Hadis ini ngelegakne gawe wong sing la ilaha illallah-nya bener. Masio, tapi hati-hati. Masio ahli maksiat gak tahu ibadah belas. Wis. Cocok apa enggak ini? Jangan, cocok. Jangan. Ini ada orang dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Apa yang Allah lakukan? Allah kirim malaikat inspeksi ke neraka. Malaikatnya dikon jegur neraka. Malaikat cari siapa ya Allah? Orang iki wis entek kabeh ini, Bu. Orang-orang baik wis mentas kabeh teko neraka. Wis gak enek blas. Ternyata oleh Allah masih disuruh nyari malaikat. Cari malaikat. Siapa yang saya cari? Siapa tahu? Siapa tahu itu? Mbok menawa. Nah ini mbok menawa. Tepat. Saya jadi iling petulo saya. Enak kayaknya hujan-hujan gini ya. Petulo terus pakai gula merah. Antum tahu enggak petulo itu lebih enak kalau dikasih jahe sedikit. Kayaknya petulo banyu putih apa-apa. Astagfirullahaladzim. Mana takwa ini? Banyu bening. Sudah, sampai lupa saya mau ngomong apa tadi. Nah, mbek menawa, siapa tahu di dalam neraka itu masih ada orang-orang yang di dalam hatinya ada setitik kalimat la ilaha illallah. Dipadosi kalian malaikat, golek isih ketemu. Ternyata jamaah at-taqwa. Astagfirullah. Bukan at-taqwa sini, at-taqwa. Sudah tahu at-taqwa planet mana, sudah ya? Ternyata ketemu, dicek. Ternyata orang yang ketemu tadi gak tahu ibadah balas. Padahal senyum itu apa, Bu? Ibadah. Berarti wong ini mencep tok. Ketemu wong mencep tok ini lambe kopeng irung lompok. Ndak tahu guyu blas, ndak tahu bantu orang, ndak pernah pokok ndak pernah ibadah, ndak duwe pahala. Pahalane nol, potul. Dan ternyata dilihat maksiate kebek. Judi online. Apalagi adu PT. Apalagi apa? Togel, apalagi? Apa? Bercinta. Lah kok contohnya bercinta itu apa iki? Oh alah, bercinta bir, ciu dan Fanta. Kelihatan mendalami sekali Anda. Saya jadi curiga ini. Dan subhanallah, saya berkali-kali ngerti, ciu itu saya ngerti. Tapi gara-gara saking gak tahu erue, sering kali kualik cuy. Sampai saya lihat jamaah gak ada sing guyu blas, saya ngomong cuy. Saya bilang, itu loh Pak sing bening gare mabuk. Ciu Ustaz. Nah, yo iku yang saya maksud, saya bilang.
Lah ya maklum kita kan tidak pernah ya, mungkin panjenengan sering tidak tahu saya. Nah sudah, ternyata isinya maksiat tok. Tapi di dalam hatinya tersimpan kalimat La ilaha illallah. Sama Allah diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Setelah diangkat dilebokno surga, tidak langsung mlebu surga, Bu. Panjenengan mangke bika hadisnya di Google. Manusia terakhir yang keluar dari neraka. Panjenengan cari di AI nggih saged. Alah ora ngerti AI. Yang di di WhatsApp terus ada gambar gini loh, Bu. Ini namanya AI, penaan tik langsung metu. Selamat siang admin, ada yang bisa kami bantu? Nah, ini saya ngomong langsung metu ini. Manusia yang paling terakhir keluar dari neraka. Dikeluarkan sama Allah, tung. Ditaruh mana? Bibirnya neraka. Jadi genine sik ketok, tapi wis mentas. Terus saking legone ini orang, dia ngomong sama Allah, Alhamdulillah ya Allah, wis mentas dari neraka. Tapi ya Allah, sik ketok genine, ngeri eram ya Allah. Terus jalukmu piye? Di depannya dia ada kelihatan satu pohon. Niku lho Gusti Allah, ten nisore wit niku lho. Tenan ya gak njaluk maneh. Enggih Gusti, pun boten nyuwun malih niku terakhir. Pokok kula adoh saking geni niki, terus kula lenggah ten nisore wit. Gak njaluk maneh, boten. Dipindah sama Allah. Tung, ditaruh di bawah pohon. Lego. Alhamdulillah seraketok genine neraka. Suasana sudah sejuk, rindang, iup. Tidak lama dari situ Allah munculkan sumber air di depannya. Krucuk, 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 krucuk. Masya Allah. Mikir dia sekadung ngomong gak jaluk maneh. Tapi banyu peh segereram. Dia panggil lagi. Ya Allah. Niku ya Allah. Jare gak jaluk maneh. Niki terakhir Gusti. Pun sak mantun niki mboten nyuwun malih. Wes niku lho Pak, nyedek ten banyu niku. Tenane. Nggih, gak jaluk maneh. Mboten. Dipindah sama Allah. Tung, minum dia seger lego. Setelah seger lego, tenang dia. Alhamdulillah, gak kepanasan. Wes iup, wes iso ngombe. Sama Allah Bang, ditampakkan surga. Loh. Bingung lagi nih orang. Waduh, surga rek. Mulai kelihatan bidadari yang jangan bidadari wis. Mulai kelihatan sungainya surga yang begitu indah, menarik, buah-buahan surga, makanan surga, istana surga. Dia bilang apa? Ya Allah, pun niki terakhir Gusti. Jaluk apa maneh? Jari mang terakhir. Nggih niki terakhir. Jaluk apa? Ngemper. Minta apa? Ngemper. Niki lho ten terase mawon. Mboten usah mlebet, mboten napa-napa. Tenan. Nggih Gusti, sing penting kula niki kena angini swarga. Ser ngono pun enak. Gak jaluk maneh, enggih saestu Gusti. Pun niki terakhir. Betul. Didekatkan sama Allah ke dekat pintu surga. Kena anginnya surga. Wah, enak. Enggak lama setelah itu sama Allah surganya dibuka. Lu. Ngeluh maneh, ya Allah. Sampai dia minta lagi, sampai terakhir sama Allah dimasukkan ke surga. Terus apa yang terjadi? Yukhayyalu, dimasukkan ke pikiran orang itu oleh Allah, seakan-akan surga itu wis kebek. Dia masuk, tapi surganya apa? Surganya itu sudah dianggap penuh. Istana sudah diambil bidadari wis entek. Kebon kurma, kebon anggur, kebon buah sudah habis. Sungai wis dipek wong kabeh. Maka dia merenung di jero surga. Ya Allah, lah mlebet swarga tapi mboten gadah napa-napa niki pripun? Lah nika peh dipane sae, sing nika bidadarine peh 72. Lah maka laki-laki harus latihan mulai sekarang, Pak. Panjenengan di surga nanti dikasih bidadari 70. Nggih apa nggih? Latihan mulai sekarang. Cek kuat. Angsal, Bu. Bapak-bapak niki latihan mlebet swarga angsal. Lho angsal iki jare. Serius angsal. Nikah malih angsal. Oh, beleh katanya berbalik.
Nah, sudah apa yang terjadi? Oleh Allah langsung datengin, wis njalukmu apa? Nggih, kula kersa angsal istana kados lentune ngoten lho Gusti. Ya wis, oleh Allah langsung diberi 10 kali lipat dunia beserta isinya. Anda tahu dunia ini? Semua yang ada di dunia ini panjenengan langsung dikasih 10 kali lipat. Setelah panjenengan dapat semua itu, oleh Allah ditawani, jaluk omane. Minta dia, dikasih. Minta dikasih sampai permintaannya habis. Entek, sama Allah disuruh minta, pun Gusti, pun cekap. Setelah permintaannya habis, apa yang terjadi? Allah ganti nawani, gak kepingin kita. Wah, nggih Gusti pengen, nyo. Gak kepingin kita, nggih pengen, nyo. Sampai terakhir dia mengatakan apa? Raditu Rabbi. Ya Allah, kula sampun ridho. Panjenengan tahu itu untuk siapa? Untuk orang yang di dalam hatinya ada kalimat La ilaha illallah. Dengan syarat apa? Walaupun gak tahu ibadah, masih yo maksiate kata, sing penting boten nate ngelampai syirik. Boten nate ngelampai apa? Syirik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi arti la ilaha artinya apa? Menafikan. Menafikan itu bahasa Indonesianya meniadakan. Apa yang ditiadakan? Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian kalimat illallah. Ngeten, pelan-pelan biar panjenengan enggak bingung. Gini Bu, Pak, dengerin, lihat depan semua. La ilaha illallah itu dibagi menjadi dua. Jadi la ilaha illallah dibagi berapa? Dua. Yang pertama, la ilaha. Artinya apa? Tidak ada yang berhak diibadahi. Wes, itu bagian pertama. Panjenengan meniadakan apapun yang disembah. Jadi panjenengan ngomong tidak ada yang berhak disembah. Bagian keduanya apa? Illallah, kecuali Allah. Berarti pada bagian yang kedua panjenengan menetapkan atine dimantep nih kejaba Gusti Allah. Berarti panjenengan tidak akan melakukan apapun kecuali apa yang Anda lakukan untuk siapa? Allah. Nah, ngoten lho Bu, jelasne tauhid itu cekak garai wong ngelu. Nggih ya? Kak titik-titik syirik neraka. Hah? Cok kereng-kereng lek ngaji. Pokok nanti kalau sukses, panjenengan boleh nikah lagi. Sukses loh. Lek lulus nanti ujiannya lulus, nilainya 100, tak carikan perawan umur 17. Malah ngawur, besok tidak boleh ngaji sama ibu-ibu, rasa ngaji mana? Sudah, maka la ilaha illallah berapa bagian? La ilaha illallah berapa bagian? Dua. Bagian pertama, la ilaha, meniadakan sesembahan apapun. Bagian kedua, illallah, kita hanya menetapkan peribadatan kita untuk Allah. Masya Allah, pinter-pinter. Jadi makna kalimat ini secara global. Global itu apa? Maknanya secara utuh. Secara apa? Utuh. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau bahasa kita, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Khobar la, ini kalau saya jelaskan panjenengan percuma enggak ngerti. Jadi ada khobar, ada isim. Mubtada, ada
khabar. Khabarlah harus ditakdirkan bihaqqin. Jadi kalimat la ilaha itu khabar kalimat la itu ditambahi satu kata bihaqqin. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena apa? Nun sewu Bu, di dunia ini yang diibadahi berapa? Yang diibadahi oleh manusia di dunia ini berapa? Wakeh. Ada patung yang dipenteng itu. Ada lagi yang duduk bersila. Ada lagi yang kejawen. Yang disembah apa? Saya tidak tahu kalau kejawen. Kalau kejawen itu mungkin ya seperti roh gitu ya. Tapi saya tidak paham. Artinya banyak yang diibadahi. Tapi kita katakan dari semua yang diibadahi tadi, yang berhak cuma satu. Sing bener-bener pantas diibadahi cuma satu. Yaitu siapa? Allah. Lah itulah jamaah keyakinan panjenengan dan saya di dalam agama Islam ini. Orang lain boleh menyembah selain Allah. Monggo kerso. La ikraha fiddin. Tidak boleh maksa-maksa agama. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku agamaku, agamamu agamamu. Tapi kita wajib meyakini Bu. Tidak boleh ragu-ragu. Sampean nyembah Tuhan iko, lek menurutku ora bener. Sampean nyembah Tuhan iko, lek menurutku gak bener. Karena sing tak yakini, sing bener-bener berhak diibadahi hanya Allah. Paham nggih? Alhamdulillah. Kalimat la ilaha illallah telah ditafsiri dengan beberapa penafsiran yang salah. Di sini tidak penting, sudah masuk dalam penjelasan saya tadi. Atau kita baca aja tidak apa-apa. Yang pertama, yang salah nggih. Ini penafsiran yang salah. Dari kalimat apa? La ilaha illallah. Penafsiran yang salah dari kalimat la ilaha illallah itu apa? Yang nomor satu, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini salah. Dengerin pelan-pelan. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Artinya apa? Berarti apapun yang disembah itulah Allah. Ngerti tidak? Misalkan ada orang nyembah papan tulis. Maka papan tulis ini siapa? Allah. Misalkan ada orang nyembah kipas angin. Maka kipas angin itu siapa? Allah. Karena panjenengan meyakini tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti apapun yang disembah itulah Allah. Benar apa salah? Ya salah. Karena Allah itu cuma satu. Bukan papan tulis, bukan kipas angin, bukan pohon, bukan patung, bukan Buddha atau yang lain. Tapi Allah itu zat yang satu. Maka kalau diartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah, itu salah. Karena berarti kita meyakini apapun yang disembah maka itulah Allah. Inilah yang difahami oleh orang yang menganggap semua agama itu sama. Sampai nyembah sopo wae tetep ketemu nih Gusti Allah. Ngawur. Mosok nyembah patung. Terus diyakini patung itu siapa? Allah. Ngawur apa enggak? Ngawur. Wong Gusti Allah bukan patung. Ada lagi yang nyembah apa? Anak bayi? Oh, matahari. Nyembah matahari. Mau kan nyembah matahari. Oh. Kayak orang Jepang ya. Maka di Indonesia dulu Bu, waktu sempat dijajah Jepang, itu kan ada hormat ke arah timur. Iya, timur. Ke arah timur, ke arah matahari terbit. Itu karena mereka memang menuhankan siapa? Matahari. Berarti kalau ada orang nyembah matahari, berarti matahari itu siapa? Allah. Ya salah.
Gusti Allah bukan matahari. Bahkan Allah lah pencipta matahari. Yang kedua, yang salah. Tidak ada pencipta selain Allah. Wah, ini tambah ngawur. Berarti kalau ada pencipta-pencipta, maka pencipta itu dianggap siapa? Allah. Karena Allah tidak hanya menciptakan. Berarti kalau ada manusia bisa menciptakan telepon namanya Alexander Graham Bell. Pencipta telepon, walaupun sekarang bahasanya dimodif, bukan pencipta tapi penemu. Maka panjenengan menganggap Alexander Graham Bell itu siapa? Allah. Ngawur. Contoh, penemu lampu siapa? Thomas Alva Edison. Ya masih eling ya pelajaran SMP ya, Masya Allah. Thomas Alva Edison. Dia pencipta lampu atau katakan penemu. Berarti Anda menganggap dia sebagai Tuhan karena dia pencipta lampu. Itu juga salah. Yang terakhir, yang salah adalah tidak ada hakim selain Allah. Ini juga keliru. Karena hakim, penentu hukum, itu sebagian dari sifat Allah. Bukan Allah secara keseluruhan. Nah, semua tafsiran di atas adalah batil dan kurang. Kami peringatkan di sini karena tafsir-tafsir itu ada dalam kitab yang beredar. Bahkan saya pribadi, waktu SD, buku agama saya, tulisannya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan dalam bentuk apapun dia adalah, nah, zaman saya kecil, tapi sekarang translate itu apa? Penerjemahannya diperbaiki. Tidak ada yang berhak. Ditambahin apa, Bu? Yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena yang diibadahi banyak, tapi yang berhak diibadahi cuma satu. Dan kalimat berhak itu diartikan juga tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti kalau yang diibadahi selain Allah berhak atau tidak? Tidak. Benar atau tidak? Tidak. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita nanti maghrib dilanjutkan di Masjid Al-Fattah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh.